Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, semoga kalian pada kesempatan ini ada dalam keadaan sehat walafiat. Walaupun pada kesempatan ini kita masih belajar daring atau BDR, tapi tidak menghalangi semangat kita untuk belajar. Oke? Baiklah anak-anak, pada pertemuan kali ini, kita akan mulai menginjak ke bab 2. Namun sebelum kita menginjak ke materi pada pertemuan kali ini, marilah kita awali dulu dengan bacaan basmalah. Pada pertemuan kali ini, di bab 2 ini, Ibu akan menjelaskan berkaitan dengan menelusuri jejak-jejak perjuangan nasional. Maksudnya di sini adalah menelusuri jejak-jejak perjuangan dalam sejarah nasional. Di pembelajaran bab 2 ini, kalian akan mengenal tentang teks sejarah. Seperti kalian lihat di sini, ada judul di bab 2 ini adalah menelusuri jejak-jejak perjuangan dalam sejarah nasional. Kita akan lihat, sebelum kita belajar lebih lanjut berkaitan dengan teks sejarah, kita harus bisa terlebih dahulu mengetahui apa sih itu sejarah. Ayo kita lihat. Sejarah diartikan sebagai asal-usul keturunan silsilah, atau bisa diartikan juga sejarah adalah kejadian dan peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Definisi lain berbicara, sejarah adalah pengetahuan atau uraian tentang peristiwa dan kejadian yang benar-benar terjadi dalam masa lampau, atau dalam ilmu sejarah itu disebut dengan suatu kejadian berkaitan dengan peristiwa masa lampau. Kita lihat, ini dasarnya adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia. Setelah kalian tahu tentang pengertian sejarah, kalian juga harus mengetahui bahwa dalam pembelajaran ini, Ibu akan menjelaskan berkaitan dengan mengidentifikasi informasi dalam cerita sejarah secara lisan ataupun tulisan. Itu merupakan tujuan pembelajaran di pertemuan kali ini. Kalian akan melihat lebih lanjut untuk mengidentifikasi informasi dalam sejarah secara lisan ataupun tulisan. Kita akan mempelajari apa sih karakteristik teks sejarah. Ayo kita lihat. Pertama, kalau kita lihat karakteristik teks sejarah ini yaitu memuat rangkaian peristiwa. Peristiwanya itu adalah peristiwa penting sebagai suatu rekaman masa lalu. Itu karakteristik pertama. Sekarang kita lihat karakteristik selanjutnya. Tersusun secara kronologis. Jadi cirinya itu, ciri daripada teks sejarah yaitu tersusun secara kronologis. Selanjutnya, karakteristiknya adalah tergolong dalam genre teks naratif, ataupun kita lihat ini berbentuk cerita. Karakteristik selanjutnya yaitu terdapat unsur penokohan, rangkaian peristiwa, dan alur. Jadi ini tidak jauh bedanya dengan unsur-unsur intrinsik yang ada dalam cerita. Kalian lihat di sini karakteristik teks sejarah.
Ibu ulangi lagi. 1. Ini bisa memuat rangkaian peristiwa penting sebagai suatu rekaman masa lalu, tersusun secara kronologis, tergolong dalam genre teks naratif, kemudian terdapat unsur penokohan, rangkaian peristiwa, dan alur. Nah, itu tolong diingatkan ya. Nah, itu adalah karakteristik teks sejarah. Kemudian ada unsur lain dari karakteristik teks sejarah ini, yaitu isi cerita berupa informasi faktual. Nah, ini sebagai tambahannya. Jadi selain memuat rangkaian peristiwa penting, tersusun secara kronologis, tergolong dalam genre teks naratif, kemudian terdapat unsur penokohan, rangkaian peristiwa, dan alur, juga karakteristik teks sejarah ini memuat isi ceritanya itu berupa informasi faktual. Selanjutnya, kita akan melihat struktur teks sejarah. Kenapa kita harus tahu strukturnya? Karena kita untuk menulis teks sejarah harus tahu sistematikanya, harus bagaimana sebenarnya cara menulis teks sejarah. Kita lihat strukturnya di sini. Ya, ini struktur ya cerita sejarah. Dari struktur cerita sejarah ini ada bagian-bagiannya. Di antaranya mencakup orientasi atau pengenalan pada awal pembuatan teks sejarah. Orientasi. Kemudian yang kedua, yaitu kita akan melihat komplikasi. Ya, komplikasi itu adalah masalah yang muncul dalam cerita sejarah. Apa masalah yang ada dalam teks sejarah ini? Kemudian kita akan mengetahui selain komplikasi juga kita harus mengetahui resolusi. Resolusi itu apa? Jadi di dalam teks sejarah itu harus mencakup adanya akibat, simpulan, dan penilaian. Sehingga kita akan lebih jelas setelahnya kita mengenalkan tentang apa itu teks sejarah yang kita buat, maka kita harus bisa mengenalkan di awal pembuatan teks sejarah ini, yaitu yang namanya itu disebut dengan orientasi. Kemudian munculkan masalahnya. Apa kejadian atau peristiwa yang terjadi pada cerita tersebut? Sehingga kita akan kembali melihat ya resolusi. Re itu kembali, solusi itu ya penanganan sebuah masalah. Jadi bagaimana kita kembali ke masalah yang ada di dalam teks sejarah tersebut, maka akan terlihat susunan di cerita sejarah itu akibatnya. Akibat peristiwa itu apa sehingga muncul susunan di teks sejarah itu sebagai akibat munculnya dari sebab-sebab terjadinya peristiwa. Bisa dipahami? Oke. Sekarang setelahnya kita mengetahui tentang permasalahan-permasalahan dari komplikasi ini, ya. Komplikasi ini kan merupakan sebab-sebab yang muncul berkaitan dengan peristiwa tersebut. Maka kita akan melihat akibat yang muncul di peristiwa ini. Setelah kita tahu, maka kita akan melihat simpulan daripada cerita sejarah itu apa? Menjelaskan tentang apa sejarah tersebut. Sehingga kita akan melihat sebuah penilaian. Setelah kita bisa menyimpulkan
apa yang telah kita lakukan. Dalam pembuatan teks sejarah ini kita akan melihat hasil akhir simpulan sehingga muncul penilaian terhadap teks sejarah tersebut. Menarikkah atau kurang menarik, atau teks sejarah tersebut perlu diperbaiki. Nah, itulah mungkin yang perlu kalian ketahui. Setelah itu kita akan mengetahui juga di komplikasi ini ada peristiwa satu. Maksud peristiwa satu itu adalah peristiwa yang muncul sejarah pada awal diperkenalkan munculnya sejarah tersebut. Selanjutnya kita akan memahami juga ini peristiwa 2. Sehingga antara peristiwa 1 dengan peristiwa 2 itu ada sebuah rangkaian. Jadi dalam penulisannya itu harus ada koherensi. Ya, ada keterkaitan apa yang diceritakan di peristiwa 2 ini, yaitu harus terkait dengan peristiwa yang dijelaskan pada peristiwa pertama, sehingga terjadi adanya keterkaitan peristiwa 1 dan peristiwa 2. Selanjutnya kita akan melihat dulu peristiwa 1 dan peristiwa 2. Selanjutnya kita kaitkan cerita selanjutnya yang merupakan peristiwa ketiga, dan seterusnya peristiwa keempat, peristiwa kelima, dan selanjutnya itu harus ada keterkaitan dalam struktur teks sejarah, sehingga terciptakanlah pembuatan nanti Anda bisa membuat sebuah teks sejarah, yakni mulai dari orientasi pengenalan, komplikasi masalah yang muncul dalam peristiwa tersebut, kemudian resolusi. Komplikasi muncul karena adanya cerita, yaitu di peristiwa 1, peristiwa 2, peristiwa 3. Sehingga terbentuklah peristiwa-peristiwa tersebut, sehingga membentuklah sebuah cerita yang bisa kita buat menjadi sebuah teks sejarah. Adapun kita akan melihat di sini. Di sini ada keterkaitan, misalkan di sini ada nilai-nilai moral dalam teks sejarah. Nilai-nilai moral dalam teks sejarah ini itu harus diawali dalam pengenalannya itu sifat-sifat patriotisme. Patriotisme, perjuangan dalam peristiwa yang akan memunculkan nanti nilai-nilai moral dalam teks sejarah, sehingga kita akan bisa mengidentifikasi informasi dalam cerita teks sejarah. Nilai apa yang bisa diambil dari teks sejarah tersebut? Misalkan nilai perjuangannya atau patriotismenya. Kemudian nilai yang muncul di sini ada nilai kepahlawanan. Kemudian nilai keberaniannya, nilai kesabarannya, nilai kerjasamanya. Sehingga kita akan memunculkan penilaian, cerita tersebut bagus, bisa kita ambil. Apa yang perlu diambil? Yaitu misalkan nilai-nilai dari misalkan kepahlawanannya. Saya akan meniru dari teks sejarah tersebut, yaitu masalah kepahlawanannya. Saya akan mengambil dari cerita tersebut masalah keberaniannya dari seorang tokoh misalkan. Kemudian saya akan mengambil tentang kesabarannya, kerjasamanya, dan patriotismenya. Nanti kita akan mengambil dari hal-hal tersebut sehingga memunculkan nilai-nilai moral dalam teks sejarah. Itu mungkin sebagai pertemuan pertama di bab 2. Ibu menjelaskan hal-hal yang telah Ibu jelaskan. Anda harus bisa memperhatikannya.
Sebagaimana di tujuan pembelajaran, kalian dapat mengidentifikasi informasi dalam cerita sejarah, baik secara lisan ataupun tulisan. Itu mungkin yang bisa Ibu sampaikan. Untuk pelajaran selanjutnya atau pada pertemuan selanjutnya, mungkin kita akan membahas berkaitan dengan mengkonstruksi nilai-nilai dari informasi cerita sejarah dalam sebuah teks eksplanasi. Jadi untuk pembelajaran selanjutnya kita akan ketemu dengan materi itu. Dan untuk pembelajaran hari ini mungkin Ibu cukupkan sekian dulu. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.